Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Dini Arifatul Najwa bersama rekan saya, Siti Marlina, Mulia Syira, dan Rodatul Husna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis peningkatan kualitas menggunakan Seven Tools yang telah kami lakukan, di mana studi kasus yang kami angkat yaitu pabrik roti bakar Azhari. Oke, next. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, di era persaingan yang semakin ketat ini, pengendalian mutu menjadi kunci untuk menjaga konsistensi dan daya saing sebuah produk. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Seven Tools untuk menganalisis penyebab kecacatan pada pabrik roti bakar Azhari yang berada di Rejo Winangun, Yogyakarta, yang mengalami beberapa masalah, seperti roti gosong, kurang mengembang, dan pori-pori besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan tindakan perbaikan seperti SOP, kalibrasi atau perbaikan peralatan yang digunakan, serta pelatihan operator atau sumber daya manusianya. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas sebuah produk atau roti bakarnya bakal meningkat dan tingkat kecacatan akan menurun. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuannya itu menganalisis jenis dan jumlah cacat produk roti menggunakan metode Seven Tools, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab utama cacat produk, dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produksi roti. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksi, menambah pemahaman bagi peneliti dalam penerapan Seven Tools dalam pengendalian mutu nyata. Kemudian untuk konsumen sendiri, membantu konsumen mendapatkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas. Next. Selanjutnya ada scatter plot antara jumlah cacat dan hasil produksi, baik dari output mini tab yang di sebelah kiri dan output R di sebelah kanan, sama-sama menunjukkan bahwa korelasinya positif, yang artinya semakin tinggi volume produksi, semakin besar pula kecenderungan jumlah cacat yang dihasilkan. Hal ini memperingatkan kita bahwa semakin banyak hasil produksi maka semakin besar pula potensi mengorbankan konsistensi dan mutu produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya, analisis jenis cacat produk menggunakan diagram Pareto. Analisis Pareto menunjukkan bahwa sebagian besar cacat produk disebabkan oleh sedikit jenis masalah. Cacat terbesar adalah roti kurang mengembang, yaitu sebanyak 204 kasus atau 57,3%. Diikuti roti gosong. Kedua jenis ini mencakup hampir 80% total cacat, sehingga fokus perbaikan utama harus diarahkan pada penyebab roti kurang mengembang untuk menurunkan tingkat cacat secara signifikan. Selanjutnya, distribusi jumlah cacat produk dalam histogram. Histogram menunjukkan distribusi cacat harian yang tidak stabil dan tidak normal dengan sebaran 6-21 kasus per batch. Meski modus pada rentang rendah 6-8, masih banyak variasi pada kategori sedang hingga tinggi. Pola ini menandakan proses produksi belum konsisten sehingga perlu standarisasi dan pengendalian ketat untuk mengurangi variasi. Baik, selanjutnya ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Nah, pada slide ini kita bisa lihat hasil analisis penyebab cacat produk menggunakan fishbone diagram. Pada diagram ini, penyebabnya itu dibagi menjadi 6 kategori utama, yaitu SDM, bahan, mesin, metode, pengukuran, dan juga lingkungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masalah utama ada pada SDM yang kurang teliti dan belum terlatih, bahan baku yang tidak standar, serta mesin dan suhu oven yang tidak stabil. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan kurangnya kontrol dan standarisasi dalam proses produksi. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan, dari hasil analisis Seven Tools dapat disimpulkan bahwa tingkat kecacatan produk di pabrik roti bakar Azhari masih cukup tinggi, terutama roti yang kurang mengembang, yaitu sekitar 57,3% dari total cacat. Kemudian hubungan antara jumlah produk dan cacat juga positif, yang artinya semakin banyak produksi maka semakin banyak juga jumlah cacat. Penyebab utamanya berasal dari SDM, bahan, peralatan, dan metode kerja. Jadi, perbaikan perlu dilakukan lewat SOP yang jelas, kalibrasi alat, dan juga pelatihan operator supaya mutu produk lebih konsisten dan cacat bisa ditekankan.
Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.